Bab 1096. Omong kosong. Setelah beberapa saat, hutan lebat itu terbakar. Api yang mengamuk menyebar ke kedalaman hutan lebat. Segera, ada raungan monster di hutan lebat. Mileye yang sedang berbaring di tepi gurun, tidak bergerak, hanya melihat ke hutan lebat. Segera, banyak monster dari segala jenis melarikan diri dari hutan lebat. Banyak dari monster ini melarikan diri dengan api. Sejenak, teriakan terdengar di mana-mana di hutan lebat. Api tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga menyebar ke kedalaman. Di depan bar, Paman Jiang memandang Amu, bukankah agak buruk baginya untuk melakukan ini? Amu. Setelah api menyala selama sehari, seluruh hutan lebat menjadi gundul. Selama waktu itu, monster yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Mileye juga tidak menganggur. Selama periode ini, dia makan banyak daging ular dan empedu ular, yang sangat menambah kekuatan fisiknya. Setelah hari kedua, api masih menyebar, dan Mileye juga tidak menganggur. Setelah memulihkan kekuatannya, dia meletakkan sekantong pasir di pinggangnya. Tidak hanya itu, dia juga mengumpulkan beberapa cairan pitan. Dia tidak tahu apakah cairan ini beracun, tapi bagaimanapun juga, dia tetap mencampur cairan itu dengan pasir. Setelah melakukan semua ini, dia diam-diam mengikuti beberapa monster untuk melarikan diri, tidak berani mengikuti terlalu dekat, tetapi mengikuti mereka dari kejauhan. Begitu saja, Mileye mengikuti beberapa monster dan berjalan ke kanan di sepanjang tepi gurun. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye mengikuti monster di sekitar hutan lebat dan memasuki pegunungan. Tapi saat ini, suara raungan monster ada di mana-mana di pegunungan ini. Berkelahi. Karena setelah monster yang tak terhitung jumlahnya memasuki pegunungan ini, itu setara dengan memasuki wilayah monster lain. Ayo berjuang. Sepanjang jalan, Mileye berhati-hati, dia sekarang harus menghindari ditemukan oleh beberapa monster. Setengah jam kemudian, Mileye mendongak. Saat ini, langit mulai gelap. Hari mulai gelap. Wajah Mileye menjadi muram. Dia harus menemukan tempat untuk berlindung. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye menemukan sebuah gua. Dia memasuki gua tersebut, dan kemudian menemukan beberapa cabang untuk menutupi pintu masuk gua. Di dalam gua, Mileye duduk bersila di tanah, lalu menggambar lingkaran besar di tanah. Menurut Amu, ini adalah jalan menuju api penyucian bagi klan penyihir. Api penyucian. Kedua kata ini adalah poin kuncinya, harus dilingkari. Mileye tahu bahwa tempat ini tidak sesederhana itu dan bahaya di masa depan pasti beberapa kali lebih berbahaya daripada yang dia temui sekarang. Bagaimanapun juga, dia harus siap secara mental untuk ini, tidak hanya mental, tetapi juga untuk merespons. Dan tujuan utamanya adalah menyelesaikan jalan ini. Namun untuk menyelesaikan jalan ini, dia harus mencari tahu di mana titik akhirnya. Jika tidak ada gunanya dia berjalan selama 100 tahun. Di jalan menuju api penyucian ini, pasti ada monster dengan kecerdasan spiritual yang relatif tinggi. Tapi masalahnya, monster dengan kecerdasan, sebaliknya, kekuatannya pasti sangat kuat. Ini teka-teki. Setelah beberapa saat, Mileye bersandar di dinding gunung dan tertidur. Dia perlu menjaga kekuatannya sepanjang waktu sekarang. Di tengah malam, Mileye tiba-tiba terbangun. Diam-diam dia berjalan ke pintu masuk gua. Di luar gua terdengar suara monster mengaum. Mileye mendengarkan dengan cermat. Monster yang berani mengaum di tengah malam jelas bukan monster sederhana. Dia harus mencari tahu arah monster ini. Jika tidak, jika keesokan harinya dia memasuki wilayah monster ini, maka tamat sudah riwayatnya.
Setelah sekitar setengah jam, Mileye pada dasarnya mengetahui arah umum monster itu. Segera setelah fajar menyingsing, dia meninggalkan gua dan melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, dia melihat mayat beberapa monster, tetapi dia berhasil menghindari wilayah beberapa monster yang kuat. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye datang ke sebuah lembah. Ketika memasuki lembah, Amu di luar kedai tiba-tiba menyipitkan matanya. Di lembah, Mileye melihat sekeliling, sangat sunyi. Tanpa ragu, Mileye perlahan mundur ke belakang. Terlalu sepi, pasti ada bahaya. Dan pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan di rerumputan di belakangnya. Wajah Mileye berubah, dia berguling ke kejauhan, tapi itu masih agak terlambat. Duri panjang yang tajam menembus bahu kirinya dan aliran darah keluar. Setelah Mileye berguling di tanah, dia berdiri dengan cepat. Di depannya ada laba-laba 7 warna. Laba-laba itu besar, lebih tinggi dari yang lain, dan kaki laba-laba itu sangat tajam, seperti pedang tajam. Melihat laba-laba 7 warna ini, Mileye segera menyipitkan matanya. Benda ini pasti tidak sebanding dengan serigala dan piton raksasa itu. Mileye diam-diam memasukkan tangan kirinya yang terbungkus kain ke dalam karung pasir di pinggangnya. Pada saat ini, laba-laba 7 warna tiba-tiba bergegas menuju Mileye. Mileye menyipitkan matanya sedikit, berbalik dan melarikan diri. Melihat Mileye melarikan diri, laba-laba 7 warna dengan cepat mengejarnya. Tetapi pada saat ini, Mileye yang baru saja melarikan diri selama 2 langkah tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan melemparkan segenggam pasir. Karena laba-laba 7 warna ragu-ragu terlalu cepat, ia langsung terlempar oleh pasir. Mileye dengan cepat melompat dan menendang tubuh bagian bawah laba-laba 7 warna. Buar. Dengan suara ledakan, Mileye terbang langsung. Terlalu keras. Mileye bangkit dengan cepat, berbalik dan berlari ke lembah. Pada saat ini, laba-laba 7 warna tiba-tiba meraung, karena matanya sedikit merah dan bengkak, pasirnya beracun. Laba-laba 7 warna bergegas menuju Mileye. Dia pasti tidak bisa berlari dengan begitu banyak kaki. Tidak butuh waktu lama baginya untuk dikalahkan oleh laba-laba 7 warna. Pada saat ini, Mileye berhenti tiba-tiba, sedangkan laba-laba 7 warna itu berlari langsung ke arahnya. Mileye menyipitkan matanya sedikit. Ketika laba-laba 7 warna datang di depannya, dia berguling ke tanah. Ketika dia berguling, laba-laba 7 warna itu terbang langsung ke udara, dan Mileye menendang kakinya dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengambil segenggam pasir terakhir dan memercikkannya ke mata laba-laba 7 warna. Melihat pemandangan ini, laba-laba 7 warna dengan cepat menutup matanya. Pada saat ini, Mileye berguling ke depan dan datang ke belakang laba-laba 7 warna. Dia memegang ekor kalajengking dan menusuk ke arah krisan laba-laba 7 warna. Begitu ditusuk ekornya, mata laba-laba 7 warna tiba-tiba terbuka lebar, dan cantusnya hendak terbelah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mencabut ekor kalajengkingnya, lalu berguling mundur dan menjauhkan diri dari laba-laba 7 warna. Di depan Mileye, laba-laba 7 warna berdiri melompat-lompat, mengaum terus-menerus. Itu adalah suara yang menyakitkan. Setelah berjuang beberapa saat, laba-laba 7 warna itu jatuh perlahan, tidak bergerak lagi. Melihat pemandangan ini, Mileye menghela nafas lega. Meskipun basis kultivasi dan tubuh fisik disegel, kesadaran tempurnya masih ada. Tentu saja, alasan utamanya adalah tidak ada monster yang dia temui yang sangat kuat. Kalau seperti binatang asing yang lewat di luar, semua triknya tidak berguna. Mileye melirik ke dada kirinya, masih berdarah di sana. Lalu, Mileye melihat sekeliling,
Akhirnya dia menemukan rumput, menghancurkannya, dan mengoleskannya ke dadanya. Setelah pendarahan berhenti, Mileye melihat mayat laba-laba 7 warna. Dia berjalan ke mayat laba-laba, lalu membedah laba-laba itu, akhirnya mengeluarkan kantong empedu cair berwarna hijau. Dia membungkus kantong empedu dengan pakaian kulit ular, lalu dengan ringan menuangkan setetes air ke tanah. Begitu mendarat, tanah langsung terkorosi. Melihat pemandangan ini, mata Mileye berbinar, ini hal yang bagus. Dia dengan hati-hati meletakkan kantong empedu di pinggangnya, lalu dia melihat ke arah lembah. Dia ragu sejenak, tapi kemudian berjalan ke atas lembah. Dia harus mencari tahu lingkungan sekitarnya sekarang. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke puncak lembah. Ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, wajahnya langsung muram. Dikelilingi oleh pegunungan tak berujung. Tidak ada akhir yang terlihat. Bagaimana cara keluar? Saat ini, Mileye sedikit bingung. Hal yang paling menakutkan bukanlah kesulitannya, tetapi kurangnya arah. Karena dia tidak tahu bagaimana keluar dari tempat ini. Menyerah. Jika dia menyerah, dia bisa segera keluar dari sini, tapi Ambu pasti sangat kecewa. Lagi pula, jika orang lain bisa keluar, mengapa dia, Mileye, tidak bisa? Antara lain, Ambu bisa keluar dari jalan penyucian klan penyihir ini. Dia harus bisa keluar sendiri. Mileye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia mengambil keputusan. Setelah Mileye diam di lembah selama sekitar setengah jam, dia mulai berjalan menyusuri lembah, kemudian menggunakan kaki laba-laba 7 warna untuk memotong banyak cabang kayu yang lebih kecil di lembah. Ranting-ranting kayu menjadi pedang-pedang yang runcing, lalu kulit kayunya dijadikan tali. Setelah bekerja seharian penuh, Mileye menggali lubang besar di pintu masuk lembah, mengubur banyak duri kayu tajam di lubang besar, lalu menutupi lubang besar itu dengan beberapa daun. Perangkap. Untungnya, meskipun monster di sini jauh lebih kuat dari orang biasa, mereka tidak memiliki kecerdasan dan mereka tidak dapat dianggap sebagai master sejati. Jika tidak, apa yang dia lakukan? Tidak berhasil. Setelah memasang jebakan, Mileye meninggalkan lembah. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba-tiba berlari kembali, dan di belakangnya ada monster yang tidak terlalu cepat, yang berbentuk seperti babi dan ukurannya lebih dari 2 kali ukuran babi biasa. Karena itu, kecepatannya relatif lambat. Dia mengejar Mileye dengan gila-gilaan, dan segera, Mileye datang ke lembah. Sebelumnya, ketika dia datang ke jebakan, dia melompati jebakan, tetapi monster itu langsung jatuh ke dalam jebakan, tetapi duri kayu itu tidak bisa menembus kulit monster itu. Tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat ke dalam perangkap. Sebelum monster itu sempat bereaksi, dia mengeluarkan tali kulit kayu dan melilitkannya ke akar monster. Di akarnya, hanya ada 2 telur yang diikat, lalu dia menariknya dengan kasar. Au! Monster itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan melengking, tetapi ia tidak berani bergerak, karena jika ia bergerak, ia akan merobek telurnya. Pada saat ini, Mileye sudah memanjat, tetapi tangannya masih memegang tali kulit kayu. Mileye memandangi monster dan memberi isyarat agar ia bangun. Monster tidak tergerak, Mileye tiba-tiba menarik tali kulit kayu, dan monster itu menjerit lagi. Ia perlahan-lahan naik dari dalam. Melihat Mileye, selain cahaya ganas dan amarah di matanya, ada juga ketakutan. Mileye duduk di punggung monster itu begitu saja, tangannya tidak pernah melepaskan tali kulitnya, dan dia menunjuk ke kejauhan, pergi. Monster itu tidak bergerak. Segera setelah Mileye menariknya, monster itu bergegas keluar dengan, sangat cepat. Di luar kedai, Ambu menundukkan kepalanya,
tidak tahan melihat langsung. Paman Jiang di samping tertegun untuk waktu yang lama, lalu menatap Ahmu. Dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, tindakannya benar-benar agak bersambung.